Sebelum kita mulai acara kita malam ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, ibu-ibu di lingkungan Benediktus, sehingga pada malam hari ini kami boleh bertemu, walaupun hanya lewat aplikasi Zoom yang saat ini sedang kami nikmati bersama. Semoga ini tidak mengurangi arti daripada kebersamaan kami pada malam hari ini. Dampingi Tuhan, sehingga acara kami pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, tengah, hingga akhir nanti. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih buat semua yang hadir. Boleh nggak sih kita angkat teh kita? Yang pakai PC boleh dibantu foto ya? Kita foto dulu ya. Oke, aku foto ya. Ya. Siap? 1, 2. Oke. Terima kasih Mbak Ita. Hari ini tuh kita hari kemerdekaan. Kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak denger lagu sedikit yang mengingatkan tentang 17 Agustus. Kita nonton via YouTube, yang mau nyanyi boleh, dalam hati boleh. Yang penting semuanya bisa merasakan kemerdekaan, khususnya buat kita ibu-ibu Pikat Benediktus. Yang masyhur
Oke, kita kembali lagi di sini. Yang rindu kampung halamannya, yang masih belum bisa mudik, mau bilang sabar juga saya nggak berani soalnya saya mudik terus, orang tua cuma disunter. Jadi tema hari ini tuh kita adalah merdeka buat perempuan itu dalam buku dan cobek. Sebenarnya akan dibawakan oleh Bu Aan, tapi sebelum ke acara utama tuh kita mau saling memotivasi, saling mengapresiasi. Di sini kalau saya lihat ada 19 orang. Nah, dari 19 orang ini kita akan berputar untuk saling mengapresiasi dan memotivasi. Saya contohin dia ada 19 orang, saya harap masing-masing bisa melihat siapa yang ada di sini ya. Akan saya mulai dari saya. Kata-katanya begini, nanti harus berputar, jadi semua akan kebagian. Saya Eta, saya merdeka. Saya mengucapkan terima kasih untuk inspirasi dari siapa. Nanti yang saya sebutkan namanya harus mengucapkan hal yang sama dan mengatakan mendapat inspirasi ini dari siapa. Jadi saya yakin dalam kita bersama ini kita saling menginspirasi, saling menguatkan, saling memotivasi dalam suka duka. Pembagian sharing, tips, dan macam-macamnya. Jadi kita coba ya untuk ibu-ibu yang sambil lalu untuk saat ini boleh ada tetap di sini. Saya akan mulai yang pertama. Nanti bisa di-unmute sendiri ya. Kata-katanya saya Eta, saya merdeka, dan saya mengucapkan terima kasih untuk inspirasinya dari Mbak Wulan yang setiap pagi saya lihat tuh berduaan sama Pak, namanya tuh ada di soal kemarin, Pak Willy. Saya Eta, saya merdeka, dan saya mengucapkan terima kasih untuk inspirasi dari Mbak Willy, dari Mbak Wulan karena menginspirasi saya untuk selalu berasa seperti orang pacaran. Mbak Wulan, ayo monggo. Jadi aku ya? Yes. Gimana tadi mulainya, Mbak? Saya Wulan. Saya Wulan, saya merdeka. Saya mau mengucapkan terima kasih atas inspirasi dari Mbak Lisa dan Mas Pem yang menunjukkan bahwa segala sesuatu tuh mungkin dan indah pada waktunya. Jadi tidak pernah ada kata sia-sia untuk menunggu. Aku jadi terharu. Lagi makan. Aduh. Oke, makasih Mbak Ulan. Saya Lisa. Saya merdeka. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas inspirasi yang diberikan oleh Bude Hayun yang sudah memberikan contoh buat kita keluarga-keluarga muda, walaupun mungkin awalnya dalam menapaki rumah tangga harus berjauh-jauhan, tapi akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Silakan Bude Hayun. Terima kasih. Saya Hayun, saya merdeka. Saya mengucapkan terima kasih atas inspirasinya buat Mbak Ita ya, yang pokoknya hebat lah ya. Sharing-sharingnya, perjalanan hidupnya itu sangat menginspirasi saya, terutama ketika menghadapi tantangan, menghadapi cobaan yang luar biasa. Tidak terlalu selalu melihat, katanya sih selalu ada sisi yang baik, selalu ada sisi positif, lihat hikmahnya, dan terus tersenyum, terus semangat luar biasa Mbak Ita. Terima kasih untuk Mbak Ita dan Pak Eko ya, yang menginspirasi saya untuk terus maju dan kuat. Terima kasih Mbak Ita. Terima kasih Bu Hayun. Saya Ita, saya merdeka. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ningrum yang sudah menginspirasi saya, karena sejauh ini masih
berjauh-jauhan dengan suami Pak Hondrius, tapi kelihatannya happy-happy aja gitu, no problem. Jadi kadang saya yang mau ditinggal berapa lama nginep ke sini, berapa hari nginepnya itu kok rasanya tuh susah gitu kalau mau menjalani. Tapi saya lihat Mbak Ningrum so far kayaknya nyantai aja gitu. Jadi terima kasih Mbak Ningrum, semoga saya bisa sekuat Mbak Ningrum. Oke, terima kasih. Kita cek Mbak Ningrum ya, jangan-jangan Mbak Ningrumnya lagi Mbak Ningrum. Mbak Ningrum. Wah, Mbak Nirumnya malah off kayaknya. Hilang. Tadi. Oke. Karena Mbak Ningrum baru off, kita lompat dulu ya. Nanti kita undang lagi Mbak Ningrum. Berarti yang ada di saya ada Bu Aan. Bu Aan boleh mulai lagi dari pertama. Bu Aan. Bu Aan suaranya belum di-unmute. Mbak Anin, hadir ya? Sudah terdengar? Sudah. Okay. Ada Bu Aan. Oke, Bu Aan. Halo, saya Aan, saya Merdeka. Saya banyak terinspirasi dari Tante Odi yang selalu hidup rukun dengan pasangannya. Karena saya juga berharap sampai kapanpun saya juga akan seia sekata dengan pasangan saya. Terima kasih Tante Odi. Tante Odi. Bentar ya, dulu. Selamat malam semua. Saya Odilia. Saya Merdeka. Saya mengucapkan terima kasih. Tadinya awalnya saya mau nembak Bu Aan itu, terinspirasi dengan dia, wanita super. Karena Bu Aan sudah lewat, jadi saya mau terinspirasi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hani. Dari awal saya melihat dia seorang ibu muda yang super. Dari pertama saya di sini saya melihat dia kuat, wanita perkasa. Waktu pertama dia hamil si Canta itu semua dilakukannya sendiri. Sampai saya waktu itu sama agak panjang sedikit ya, karena saya dari awal memang dari pertama di sini menganggap benar-benar wanita super dengan perut yang besar waktu hamil yang pertama, kemana-mana sendiri dan sampai sekarang masih top. Terima kasih kepada Bu Hani, ibu muda yang perkasa. Makasih. Silakan Bu Hani. Sama-sama, makasih banyak ya Tante. Udah merekam dari awal saya di sini sampai sekarang, dari Diwa sampai ke Canta. Dan sekarang saya Hani, saya Merdeka dan terinspirasi siapa ya? Bu Wati ada nggak ya? Ada. Dari Bu Wati, seorang ibu dan seorang pendamping yang sangat sangat optimis dan sangat bersemangat di setiap harinya, juga selalu semangat olahraga dan berjiwa muda. Monggo Bu Wati. Terima kasih Mbak Ani. Saya Wati, saya Merdeka, dan saya mengucapkan terima kasih atas inspirasi oleh Ibu Hayun ya. Yang sekarang mungkin menimpa kepada saya. Bu Dewati harus satu lagi nih, soalnya Bu Hayun tadi sudah. Jadi
kita ke yang belum, karena di sini ada banyak ibu-ibu pikat yang siap. Berarti harus satu lagi. Yang tadi saya cerita ke Bu Hayun, ya saya harus menyontoh Bu Hayun ya, yang berjuang LDR katakanlah gitu. Sekarang saya juga begitu. Itu. Satu lagi Bu Wati. Satu nama lagi. Dengan Mbak Anin. Mbak Anin terus terang pekerja keras. Dia juga kayaknya tidak manja-manja, kayak saya juga tidak manja-manja. Jadi untuk Mbak Anin ya saya ini juga terinspirasi ya Bu Dea. Terinspirasi ya, tidak manja-manja gitu. Oke. Halo, selamat malam. Saya Anin, saya Merdeka, dan saya mengucapkan terima kasih atas inspirasi. Siapa nih? Mbak Esti. Halo Mbak Esti. Mbak Esti ini terus terang saya salut ya, punya 3 anak dan masih kecil-kecil tapi kayaknya rukun-rukun gitu anak-anaknya tuh. Bisa kayak si Jovan itu bisa ngomong adiknya gitu. Yang paling kecil itu si Jocelyn itu bisa dimong sama si Jovan dan si siapa yang nomor 2 Mbak Esti? Halo. Yang nomor 2 siapa? Itu kayaknya kok kalau lihat itu main bertiga di teras rumah. Ada gitu bisa. Jose bisa bertiga bisa main bareng gitu, kayaknya lucu gitu loh. Berarti kan Mbak Esti ini kayaknya ngomong anaknya sabar banget. Benar-benar menginspirasi 3 anak masih kecil-kecil. Coba kalau yang lain mungkin udah teriak-teriak kayak saya. Silakan Mbak Esti. Terima kasih Mama Raida. Merdeka, dan saya mengucapkan terima kasih ya. Mengucapkan terima kasih untuk inspirasi dari Tante Ririn ya. Ada Tante Ririn ya di sini ya. Karena saya lihat di sini Tante Ririn itu orangnya supel. Terus ringan tangan juga gitu. Udah itu aja. Kedengeran nggak? Halo? Kedengeran sih. Iya. Tante Ririn. Kayaknya lagi nggak ini deh. Videonya mati. Oh iya. Mati ya. Oke, kita pindah dulu yang ada dulu. Mbak Nom. Mbak Nom ada? Baru off. Anom, ya, saya Merdeka. Saya mengucapkan terima kasih dan terinspirasi untuk Mbak Prima. Mbak Prima yang wanita tangguh, mandiri, ibu yang super pekerja keras. Untuk Mbak Prima, saya terinspirasi untuk Mbak Prima. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nom. Ini Mbak Prima tuh baru join sebentar ya. Ke Mbak Ningrum dulu. Mbak Ningrum tadi ada ucapan ekspresi terima kasih dari aku lupa siapa ya. Dari Mbak Ita ya. Maaf ya Mbak Ita. Iya. Aduh, koneksiku. Mbak Ita mana ya? Mbak Ita. Sorry ya Mbak. Tiba-tiba mati. Sekarang giliran siapa? Aku ya. Aduh, maaf semua ya. Mbak Ningrum. Balik dulu Mbak Ningrum. Oh, saya ya. Saya Ningrum. Saya Merdeka. Saya mengucapkan terima kasih
buat Tante Odilia. Udah belum ya? Udah. Oh, udah. Oke. Oh, siapa apa-apa, ya? Jadi ketinggalan nih. Oh, boleh ya. Tapi yang satu ini ya, yang lain ya. Oh, kok banyak kok? Gara-gara mati koneksinya nih. Gara-gara udah. Oh, gara-gara udah. Ya buat Tante Odilia, karena meskipun sudah senior tapi tetap semangat dalam pelayanan. Terus saya melihat tuh kompak terus dengan Om Lis ya kalau nggak salah ya. Dengan Om Lis. Terus masih terlihat kayak apa ya? Masih kayak anak muda gitu loh, masih kayak masih hits gitu loh Tante Odi itu. Mungkin itu aja. Terima kasih Tante Odi, terima kasih Mbak Ita. Tadi aku jadi nggak sempet denger deh, aku jadi pengen. Kepo. Nanti ada recordingnya Tante. Oh, ya. Terus sekarang satu lagi yang harus belum. Satu lagi nih. Ya, yang belum. Ada Mbak Prasti, ada Mbak Wiwin. Ada Mbak Esti sudah. Ya, tinggal itu. Mbak Prasti dan Mbak Wiwin. Ya udah semuanya aja. Sama Mbak Eta juga belum. Oh ya, aku juga belum. Awas kamu ke aku. Terus kalau tiga-tiganya nanti harus satu ini aja, ya, satu. Ya udah. Buat tadi saya ningrum, saya merdeka, saya terinspirasi oleh Mbak Wiwin yang meskipun bekerja tapi tetap bisa mengurus keluarga, itu kayaknya mendidik anak juga dengan baik gitu. Jadi inspirasi saya. Terima kasih Mbak Wiwin. Udah ya. Belum ke Mbak Wiwin, kita ke Mbak Prima dulu ya. Mbak Prima tadi ada ucapan thank you sudah menginspirasi dari Mbak Anom. Jadi ini Mbak Prima harus bilang saya merdeka. Terima kasih Mbak Niko. Saya Lilis, saya merdeka. Di sini saya terinspirasi dengan Mbak Eta. Halo Mbak Eta. Mbak Eta itu supel dan juga pekerja keras dan berjiwa muda. Memang masih muda. Kasih Mbak Wiwin. Kita lanjut tadi karena saya sudah. Kita ke Mbak Prima ya. Mbak Prima. Mbak Prima. Mbak Prima. Kayaknya Mbak Prima nih lost connection kali ya. Oke, saya lanjut ke Mbak Prasti deh. Mbak Prasti saya juga terinspirasi loh sama Mbak Prasti, karena Mbak Prasti itu saya lihat tuh kalem untuk menyimbangi jiwa saya yang bergejolak biak-biakan. Jadi saya kadang melihat Mbak Prasti, cooling lady and very calm. Jadi kayaknya ini untuk menyeimbangkan kejiwaan saya. Terima kasih Mbak Prasti. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Oke, saya mulai. Kedengeran ya suaranya? Oke. Saya Prasti, saya merdeka, saya terinspirasi dari Bu Aan. Kayaknya di tengah pandemi ini, di saat kita nggak bisa kemana-mana ya,
ternyata Bu An itu masih semangat gitu ya untuk membuka bisnis baru, baca buku gitu ya. Jadi kayaknya saya termasuk tipe orang yang kayaknya kalau di rumah rebahan deh. Kayaknya nggak mungkin baca buku, cari ilmu baru gitu ya. Jadi saya terinspirasi untuk kayaknya udah mulai baca buku lagi, cari sesuatu yang bisa menambah ilmu kita, self improvement gitu. Jadi saya terinspirasi dari Bu An dan terima kasih atas inspirasi. Itu aja. Terima kasih Mbak Prasti. Mbak Prima nih yang belum ada nih, Mbak Prima masih kedengeran nggak ya? Mbak Prima. Ya. Ya. Mbak Ririn, nah nih Mbak Ririn hadir nih. Berisik aja. Mbak Ririn, tadi ada ucapan thank you sudah menginspirasi loh. Maaf ya, tadi ada tamu. Maaf. Iya. Terus kalau aku menginspirasi semua ibu-ibu yang di Benediktus gimana? Aku sebutin satu-satu ya. Ya usah, nanti kelamaan. Paketnya keburu habis. Ya, ibu hebat yang belum berpendapat siapa? Aku pilih. Oke, udah semua sih, tinggal Mbak Ririn sama Mbak Prima. Cuma Mbak Prima kayaknya koneksinya nggak dapet gitu. Jadi Mbak Ririn aja terakhir, boleh. Aku ini ke siapa gitu ya? Iya. Oke ya. Saya Ririn, saya Merdeka. Saya sangat terinspirasi kepada semua ibu-ibu Benediktus, tetapi karena ini saya dipaksa untuk memilih salah satu, memang pilihan yang sulit ya. Ini dari Sabang sampai Merauke benar-benar nggak bisa milih nih. Tetapi karena saya merasa punya idola ya, ini idola saya adalah host kita sendiri ya. Siapa ya? Siapa ya? Andra ya hostnya. Itu ya. Jadi Mama Andra ini aku lihat dulu kan kayaknya ini ya kalem ya. Saya juga kayak Mbak Prasti, saya juga ini banget terinspirasi banget. Juga saya orangnya kan ya kayak gini ya, belak-belakan, cablak kalau orang bilang ya. Ya ini kayak kayak Mbak Eta ini menginspirasi aku banget, kayak karir ya, wanita karir. Kebetulan saya juga pinginnya udah karir jadi ibu rumah tangga juga, tetapi karena sekarang saya ibu rumah tangga ini ya pure di rumah 100%, saya terinspirasi kepada Mbak Eta yang bisa membagi waktu. Ini contohnya aja Mbak Eta, tapi saya terinspirasi kepada semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua, karena kita sudah saling bersama lama. Saya percaya sebenarnya ini hanya perwakilan suara supaya kita saling mengapresiasi bahwa kita tuh sebenarnya saling menginspirasi tanpa disadari gitu. Jadi kayak sebenarnya kesempatan mengungkapkan rasa terima kasih itu kan kadang nggak ada. Jadi di waktu Indonesia Merdeka ini kita untuk saling mengungkapkan rasa terima kasih untuk membantu kita satu sama lain. Berikutnya tuh sebenarnya acaranya ada dari Bu Aan. Bu Aan ini akan men-sharing sebuah buku yang menarik untuk sebenarnya seperti apa bukunya, terus apa yang bisa membantu kita menghadapi situasi saat ini. Bu Aan, boleh langsung dimulai? Oke, Mbak Ita. Suara saya cukup terdengar? Oke. Cukup. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah banyak yang membaca buku ini. Karena buku ini memang sudah lama saya baca dan ini memang banyak sekali menginspirasi saya, memotivasi saya, sehingga kadang-kadang keputusan sulit yang harus saya ambil itu bisa saya ambil dengan baik, itu karena saya termotivasi dari buku ini.
Bu Hayun juga udah baca ini ya. Buku ini berjudul Who Moved My Cheese? Siapa yang memindahkan keju saya? Ini ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini berkisah dengan diwakili 4 tokoh yang hidup dalam sebuah labirin untuk mencari cheese. Tokohnya adalah 2 tikus, itu bernama Sniff dan Scary. Sniff adalah tokoh yang mampu mengendus adanya perubahan dengan cepat. Kemudian Scary adalah tokoh yang segera bergegas mengambil tindakan. Sementara 2 kurcaci, itu 2 kurcaci sebesar tikus yang bernama How dan Ham, yang bergerak dan bertindak seperti manusia. Ham adalah tokoh yang menolak dan mengingkari adanya perubahan karena takut apabila perubahan itu mendatangkan hal buruk. Kalau Ham sendiri adalah tokoh yang baru mencoba beradaptasi jika ia melihat perubahan dan ternyata perubahan itu mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Cheese sendiri melambangkan hal-hal yang kita inginkan dalam hidup. Pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis, uang atau harta yang banyak, jabatan, dan kenyamanan. Kemudian labirin adalah tempat di mana kita mencari cheese tersebut. Bisa perusahaan, keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Sniff dan Scary memiliki pemikiran yang sederhana dan naluri yang kuat untuk mencari cheese yang disukai tikus pada umumnya. Jadi nggak neko-neko. Berbeda dengan Ham dan How. Mereka menggunakan otak mereka yang rumit, yang dipenuhi dengan berbagai keyakinan dan emosi untuk menemukan beragam cheese. Sama seperti kita. Kita tuh banyak yang dimau, tapi kadang-kadang ribet sendiri. Nah, meskipun tikus dan kurcaci itu berbeda, namun ada hal sama yang mereka lakukan. Yaitu setiap pagi mereka tetap mengenakan pakaian jogging dan sepatu lari, meninggalkan rumah mungil mereka di pagi hari dan melesat ke dalam labirin untuk mencari cheese mereka. Labirin merupakan lorong panjang yang berkelok-kelok dengan ruangan-ruangan yang berisi cheese yang lezat. Namun demikian, ada beberapa sudut yang gelap dan jalan yang menyesatkan sehingga mudah bagi siapa saja tersesat di dalamnya. Para tikus menggunakan metode trial and error untuk menemukan cheese. Jika menemui ruang kosong, mereka akan segera pindah mencari ke tempat lain. Jika terbentur tembok labirin, mereka segera sadar dan bergegas mencari jalan lain. Kedua kurcaci juga menggunakan kemampuan berpikir dan belajar dari pengalaman mereka. Mereka bergantung pada otak mereka yang kompleks untuk mengembangkan metode menemukan cheese. Kadang mereka berhasil, namun pada lain waktu, kepercayaan dan emosi mereka mengambil alih dan mengaburkan cara mereka melihat permasalahan. Ini yang membuat hidup di labirin mereka menjadi rumit bagi mereka. Suatu ketika mereka menemukan cheese yang amat banyak di stasiun C. Hal ini membuat mereka berempat bahagia. Sniff dan Scary tidak mengubah kebiasaan mereka. Meskipun mereka sudah menemukan cheese yang sangat banyak di stasiun C, Sniff dan Scary setiap hari tetap bangun pagi-pagi dan segera lari melesat masuk ke dalam labirin untuk mencari dan menggali cheese mereka, sehingga mereka bisa menikmatinya. Sementara Ham dan How mengubah rutinitas keseharian mereka. Bangun lebih siang, memakai baju dengan waktu yang agak lama, dan pergi ke labirin pun dengan santai berjalan kaki. Sampai di stasiun C, Sniff dan Scary selalu memperhatikan dulu keadaan sekeliling. Mereka selalu memperhatikan perubahan yang ada.
Setelah itu baru mereka duduk menikmati cheese-nya. Sementara Ham dan Haw begitu sampai di stasiun C, mereka bersikap tenang dan biasa saja. Mereka merasa semuanya aman. Dan kadang Ham dan Haw memperlihatkan kepada kawan-kawannya tumpukan cheese yang mereka miliki. Mereka dengan sombongnya memperlihatkan bahwa mereka sudah mempunyai tumpukan cheese. Ham dan Haw terjebak di zona nyaman, sehingga tidak menyadari apa yang terjadi. Hingga suatu waktu, persediaan cheese di stasiun C itu habis. Sniff dan Scary tidak kaget dengan perubahan itu. Mereka sudah siap dengan keadaan ini dan mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka segera beralih ke tempat lain untuk terus mencari cheese. Berbeda dengan Ham dan Haw yang tampak tidak siap menghadapi perubahan yang terjadi. Setiap mereka saling menyalahkan, sibuk mencari sebab persediaan cheese di sana begitu melimpah, sehingga Sniff dan Scary merasa dia menemukan lahan cheese yang sangat banyak. Ham dan Haw masih saja belum bergerak dari stasiun C, hingga mereka semakin lemah dan keadaannya semakin parah, karena mereka sudah semakin lapar, tidak punya apa-apa lagi, tapi mereka masih tetap terjebak di stasiun C. Ham tetap tidak mau bergerak dan sibuk mencari penyebab habisnya cheese di stasiun C, dan sibuk mengutuk ketidakadilan yang menimpa dirinya. Haw mulai berpikir apa yang harus ia lakukan. Ia mulai jengah menghadapi Ham yang tidak mau bergerak sama sekali dan bahkan selalu emosi dan emosi karena merasa tidak ada keadilan. Hingga pada akhirnya Haw memutuskan untuk berubah sendiri. Semua tidak mudah. Haw menghadapi ketakutannya. Ketakutan akan jalan sepi, gelap, panjang, kosong yang mengerikan. Namun Haw meyakinkan dirinya bahwa ia harus bergerak keluar dari zona nyaman dan beradaptasi dengan perubahan sesegera mungkin. Haw sadar bahwa perubahan tidak akan mengejutkan jika ia memperhatikan apa yang terjadi di sekitar dan mengantisipasi perubahan tersebut. Dulu pemikirannya telah tertutup dengan awan kecemasan dan ketakutan akan perubahan. Intinya ia belum siap kala itu. Kini ia menyadari bahwa perubahan akan selalu terjadi, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Perubahan bisa begitu mengejutkan apabila kita tidak mempersiapkan diri dan tidak mengharapkannya. Saat Haw mengikhlaskan magis, semua itu sudah sirna. Ia ingin segera terbangun dari mimpi dan mengikhlaskan masa lalu itu, dan beradaptasi dengan masa sekarang. Ia terus menyusuri labirin dengan kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Dan tak lama terjadilah. Haw menemukan tumpukan cheese beraneka ragam di stasiun N. Ia terkesima dan tak percaya, hingga kedua tikus yang lebih dulu sampai di stasiun N menghampirinya dan mengajaknya duduk untuk menikmati lezatnya cheese di stasiun N. Kita bisa lebih sadar untuk membuat segala hal tetap sederhana, fleksibel, dan lebih cepat dilakukan.
kita tidak perlu memperumit permasalahan atau membingungkan diri sendiri dengan segala macam ketakutan dan kekhawatiran. Cerita ini akan saya kaitkan dengan Peter's Morning Coffee yang sudah di-share oleh Mbak Ita pada tanggal 8 Agustus tahun 2020. Jangan menunggu seseorang mengirimkan bunga untukmu. Tanamlah sendiri di kebunmu dan hiaslah jiwamu. Kemudian roti hidup pada tanggal 8 Agustus juga. Tanda kehadiran Tuhan di dalam diri ini dapat kita rasakan dengan syukur yang besar atas apapun yang kita alami, yang senantiasa kita bawa bagi sesama. Nah itu teman-teman, ringkasan cerita yang ada di buku ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca secara utuh, silahkan pinjam dari buku saya. Dengan senang hati saya meminjamkan. Banyak yang bisa kita refleksikan, banyak yang bisa kita renungkan dari buku ini. Ini benar-benar sangat memotivasi. Terlebih untuk akhir-akhir ini, kami dalam keluarga kami harus membuat satu keputusan yang sebenarnya sudah lama harus kami putuskan, tapi baru-baru ini bisa kami putuskan bersama. Jadi kalau kemarin-kemarin kami masih ada ketakutan-ketakutan, tapi beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kami bertekad untuk tidak takut, kami bertekad untuk merubah semuanya, karena kami harus bisa menghadapi situasi dalam kondisi apapun bersama dengan anak-anak. Jadi keluarga kami sedang memutuskan bahwa anak-anak kami sekarang sudah tidak lagi sekolah di Don Bosco. Mereka mengikuti program homeschooling yang saya bangun. Itu keputusan yang mungkin bagi sebagian orang tidak mudah, tapi ternyata bagi keluarga kami itu mendatangkan kebahagiaan buat kami sendiri maupun terlebih untuk anak-anak. Karena anak-anak kami harus mengembangkan talenta yang mereka miliki dan mereka lebih memilih untuk keluar dari zona nyamannya saat ini yang biasa rutinitasnya pagi pergi sekolah, pulang sore, kemudian les, malam tidur, dan rutinitasnya hanya itu-itu saja. Tapi mereka mau keluar dari zona nyaman, mereka ingin berlatih dan berlatih sehingga dia ingin meraih cita-citanya. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini juga sedang mempersiapkan diri untuk berubah, mari berubah, jangan takut. Apapun di depan sana, Tuhan akan selalu beserta kita, asalkan kita penuh semangat. Terima kasih Mbak Eta. Yuk kita sama-sama saling sharing satu sama lain tentang tadi cerita yang saya bawakan. Apakah kita saat ini sudah seperti Sniff, ataukah kita posisinya menjadi Scary, ataukah kita posisinya masih seperti Ham, atau memang sudah seperti How? Monggo Mbak Eta, waktu saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Aan buat sharing bukunya, khususnya generasi mager kayak saya. Zona nyaman itu udah sangat nyaman. Ketika situasi sekarang bertambah sulit, pasti banyak yang dipikirkan ya untuk ABCD-nya. Kita minta tolong Bu Hayun yuk, Bu Hayun, bantu kita dong untuk melihat situasi saat ini dalam iman bersama, tumbuh kembang bersama Tuhan, supaya setiap keputusan yang kita ambil tuh ada keraguan, tapi tuh bisa tetap yakin bahwa ini tuh nggak salah selama kita tuh punya pegangan gitu. Bisa sharing secara iman dengan relasinya buku yang tadi juga, yang Bude Hayun juga sempat udah membacanya.
Baik, berat ini ya. Luar biasa Bu Aan memberi, kalau Bu Guru itu memberikan reviewnya rinci sekali, bagus sekali, jadi kita mudah untuk memahami ya. Terima kasih Bu Aan mengingatkan saya kembali, karena juga sudah cukup lama saya baca buku itu, dan yang buku yang lama ya, yang berwarna putih ya, yang masih putih itu ya, edisinya ya. Tetapi intinya di buku itu adalah menceritakan keempat-empatnya kita punya sifat-sifat seperti itu. Kemudian yang bisa kita ambil adalah bahwa JIS itu adalah situasi yang sekarang, setiap saat bisa berubah, setiap saat bisa diambil, yang artinya adalah perubahan ya. Perubahan itu setiap selalu akan terjadi perubahan. Jadi kita harus mengantisipasi itu, gitu. Harus siap-siap, harus setiap saat mengikutinya. Tetapi kalau memang sudah terjadi situasi seperti itu, perubahan terjadi seperti itu, apa yang kita bisa lakukan ya, kita segera mengikuti, beradaptasi, segera menyesuaikan. Jangan terlalu lama untuk mengingat-ingat masa yang lalu, masa-masa yang indah, masa-masa yang menyenangkan. Itu kan enak kan seperti ini. Jangan terlalu lama berkutat di situ. Segera cari jalan keluar, segera bergerak. Saya punya pengalaman terutama di dalam pekerjaan ya. 30 tahun depan saya itu 30 tahun bekerja di Otsuka. NIP saya itu 00046 dan sudah banyak yang sudah, jadi mungkin tinggal 6 orang yang sekian tahun bekerja di kantor saya itu. Dan saya adalah satu-satunya orang di marketing yang menduduki banyak posisi, bukan posisi ya, artinya setiap saya berubah-ubah. Mungkin kenapa saya 30 tahun saya berubah-ubah terus, dari yang dulunya namanya rep, kemudian ada scientific coordinator, jadi area manager, jadi regional manager, jadi national sales manager, belum lama kemudian dipindah ke training, belum lama dipindah lagi ke product manager, dipindah ke training lagi, dipindah seperti itu. Itu menyakitkan. Bagi saya itu baru setahun dipindah lagi, baru belajar dipindah lagi. Satu pengalaman saya adalah ketika saya tidak berhasil. Saya baru berhasil ketika saya sekarang ini di training department. Ketika saya tidak berhasil itu saya selalu melihat yang lama dan selalu menyalahkan orang lain. Jadi seperti siapa ya tadi ya? Atau siapa ya Bu Aan ya? Hem ya, yang selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Loh, saya kan baru, saya kan pantas, kalau belum prestasinya masih segini, kok saya masih belajar, kok sudah langsung dipindah. Itu harusnya kan saya diberi kesempatan dan sebagainya. Dan ketika saya berada di situ, saya tidak berkembang. Jadi akhirnya ada posisi-posisi yang saya tidak berkembang. Ternyata ketika saya lihat ke belakang adalah saya seperti Hem, menyalahkan keadaan. Nah, yang perlu kita, mari yang masih muda-muda ini, kalau saya 2,5 tahun lagi akan pensiun, meskipun saya sudah tua begini, tapi tetap mari berubah. Jadi ketika ada pimpinan baru, ada posisi baru, saya mulai untuk belajar lagi. Ketika kita mempunyai kebiasaan yang seperti itu lebih mudah menjalani tantangan, menjalani hidup, menjalani hal-hal yang berat. Dan selalu pasti jangan lupa ada Tuhan yang ada selalu menyertai kita, selalu berserah. Dan juga Bunda Maria, tidak henti-hentinya. Kalau saya kenapa bisa kuat, berapa tahun ya Pak Warno kita pisah berdua, jadi dari 2000 sampai 2018 loh saya berpisah. Baru 2 tahun terakhir ini ya saya bersama Pak Warno. Itu juga saya selalu berdoa 3 kali novena Salam Maria, selalu saya bawa ke situ. Ketika putus asa, ketika kayaknya kok suntuk banget ya, itu saya bawa. Jadi jangan lelah-lelah untuk ingat kepadanya,
ketika kita sedang sedih, maka itu ada kekuatan di situ. Kemudian juga selalu membaca juga, mencari hal-hal yang baru melalui inspirasi. Banyak inspirasi yang kita dapatkan kan sekarang ini dari manapun, komunikasi sekarang sudah luar biasa, jadi kita bisa kuat sehingga kita mengalami perubahan itu lebih cepat seperti sniff tadi kan, langsung cepat begitu. Meskipun kita banget itu adalah Hem dan siapa buah-buahan dua orang kurcaci itu kita banget sih gitu. ribet terlalu banyak perhitungan selalu menyalahkan orang kan kita banget ya. Tapi mari kita belajar dari dua tikus itu untuk segera loncat cari sesuatu, apalagi situasi pandemi yang seperti ini. Tapi saya salut dengan teman-teman ibu-ibu di Benediktus ya, luar biasa. Bu Mbak Prima, Bu Mama Tere itu luar biasa, Mbak Wiwin, jadi semangatnya luar biasa, Mbak Ririn yang saya lihat terus tidak loyo tapi tetap semangat. Itu saja dari saya, Pak Eta, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih Bu Hayun buat sharingnya. Bener banget bahwa perubahan itu kadang membuat kita sedih karena dianggap tidak bisa atau tidak dipercaya. Tapi kadang perubahan itu malah membuat kita berkembang ya, menemukan hal baru, menemukan diri yang baru. Oh ternyata kita tuh seperti ini gitu. Ada nggak sih dari ibu-ibu Benediktus sebelum kita mengakhiri sesi arisan, dan yang ditunggu-tunggu tentu adalah siapa yang dapat arisan? Boleh nggak sih ada di sharing yang lain? Soalnya udah lama kita kayak nggak dibacain cerita ya. Maksudnya tadi tuh saya kayak sambil bobo, pengennya sambil bobo, terus ada yang ngepok-ngepok. Mungkin kita coba dengar cerita dari banyak yang terinspirasi dari Bude Hayun tadi beberapa. Terus ada banyak juga yang terinspirasi dari, sebentar saya cek beberapa kali namanya disebut, itu adalah siapa ya tadi ya, Bude Hayun sih banyak ya penggemarnya. Sudah senior, sudah tua. Kita coba dengar dari yang disebut-sebut tadi ya. Ada Mama Diwa. Mama Diwa. Mama Diwa. Iya, ada apa Mbak? Boleh dong sharing yang tadi sebagai salah satu menginspirasi Bu Hayun. Seperti apa sih menurut Mama Diwa tentang perubahan sekarang? Pasti banyak yang berubah. Dari situasi yang dulu, khususnya ada sekolah di rumah, ada banyak hal yang kayak seperti juga sebenarnya pengen pulang ke kampung, nengok orang tua, sampai sekarang belum bisa. Perubahan apa sih yang harus dilakukan? Boleh di-sharing sebentar Mama Diwa? Baik, makasih ibu-ibu semua dari cerita tadi yang dengar ya. Maaf, suara saya kedengeran nggak? Dengar. Oke. Iya, dari cerita yang tadi review sama Bu Aan, iya benar kata Bu Hayun. Jadi antara kurcaci dan dua tikus itu memang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama saya juga kadang mager, terus kadang juga ada saatnya untuk berusaha. Nah, ya kalau saya sih berprinsipnya ora et labora. Itu dari dulu, berdoa dan berusaha. Dan satu lagi positive thinking. Kalau saya ingin sesuatu, ya udah maju aja, nggak lihat ke belakang lagi. Jadi tujuan itu jelas, begitu. Terus untuk saat sekarang, ya ini juga sih merupakan tantangan berat buat
saya, anak-anak, dan keluarga terutama. Dari yang punya sampingan karena saya ibu rumah tangga, dulu sampingannya cuman jualan kerupuk sama jemputan. Nah, itu sekarang jemputan sudah nggak ada, mungkin nanti 1 tahun ya, 1 tahun kosong. Dan saya juga berusaha untuk apalagi ini buat nambah-nambah pemasukan keluarga, terutama jajan anak-anak lah. Kalau keluarga kan udah ditopang sama suami gitu kan ya. Terus untuk keperluan lain-lain, jajannya anak-anak itu juga sangat, kita keluarnya juga over untuk masa pandemi ini. Apalagi anak-anak belajar di rumah, kita harus setiap saat nyediain jajanan. Kalau enggak itu anak-anak udah buka kulkas, tutup kulkas, cari ke meja makan, terus cari ke tempat stok jajanan. Bu, ada jajanan apa? Waduh, itu benar-benar tantangan juga. Kita mau baking sendiri, waktunya buat nemenin anak belajar, nanti yang kedua buat beres-beres, terus buat masak, buat nyetrika. Waduh, di sini pikirannya juga banyak banget kan. Terus saya mulai berinisiatif untuk apalagi ya, adalah jualan kecil-kecilan, menjualkan punya teman atau murni jualan kita sendiri seperti itu. Dan puji Tuhan juga bisa buat kita tabung, terus buat jajan anak-anak, itu yang utama. Itulah dari yang awalnya mager karena terlalu lama mikir itu tadi, terus kita sambil inilah iklan, berawal dari iklan status di Facebook. Kalau di bukan Facebook, di status WA. Kalau di Facebook saya sama sekali jarang banget buka Facebook. Itu aja sih. Makanya itulah cerita dari saya. Makasih Mbak Eta, monggo. Makasih Mama Diwa. Di sini juga saya belajar bahwa ada hal yang ternyata tuh di luar planning kita gitu ya. Tadinya nggak ada yang terpikirkan ada corona yang melumpuhkan semua aktivitas, yang melumpuhkan semua rencana, ya harus segera movement dari zona nyaman. Satu lagi sebelum kita tutup, ada nih yang jarang ya, bukan jarang karena dia nggak mau ketemu kita, tapi karena kesibukannya. Mbak Anom, tembak Mbak Anom. Oke. Mbak Anom ada nggak ya? Nah, Mbak Anom boleh dong sharing selama pandemi ini, terus terkait buku yang tadi, tambah ribet gak sih dengan aktivitas pekerjaan yang lebih banyak? Pastinya untuk awal-awal pandemi, pastinya kita panik ya Mbak ya, untuk pekerjaan. Tapi lama-lama sudah terbiasa, ya kita ngikut aja alurnya untuk dalam pekerjaan. Lama-lama ya udah biasa. Dan memang mau nggak mau untuk soal pekerjaan, ya kita memang harus bersahabat dengan kondisi sekarang yang ada. Ya, terima kasih Mbak Anom. Oke, ada lagi nggak sih yang mau sharing sebelum saya umumkan yang dapat arisan? Kayaknya tadi belum ada suaranya Mbak Grevi ya Mbak Eta ya. Oke, ya. Mbak Grevi, main yuk. Mama Icel, ayo. Aku lihat kamu. Mama Icel, sharing dong. Gimana? Ya? Aku nggak bisa ngomong. Mama Icel nih. Gimana Mbak ya? Udah yang lain aja deh. Mama Icel gimana? Apa yang nggak dirasain? Bisa ngomong banyak. Yang dirasain sih apa ya? Pandemi
Gak bisa kata-kata ya. Yang lain aja Mbak, aku belum gak bisa ngomong. Mama Ical Ya, masih maaf pemanasan. Mama Ical masih warming up. Nanti kita ketemu nih pasti seru nih kalau udah Maaf ya. ketemu nih ya. Gak apa. Yang pasti kita semua juga sedang berusaha keluar dari zona nyaman, dari kebiasaan. Dan tadi udah di-sharing sih sebenarnya sama Bu Irana. Yang dapat arisan itu adalah Mbak Elda dan Mbak Wiwin. Selamat ya buat yang dapat arisan. Kita tunggu pertemuannya. Mungkin mau dikumpulin makan sate bareng. Ini udah mendekati selesai. Terima kasih banyak buat ibu-ibu semua. Semoga sharingnya bisa bermanfaat ke depannya. Kita bisa saling tambah bertukar pikiran, tambah menginspirasi satu sama lain. Kita minta tolong sama Ibu Ketua Lingkungan, Mbak Lisa, boleh bantu doa penutup kah? Ada nggak ya Mbak Lisa? Boleh, tapi saya nggak open video ya Mbak, soalnya lagi nindurin Noel. Wah, bisa? Nggak apa-apa, oke. Mari ibu-ibu, kita tutup arisan pikat pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas segala anugerah-Mu. Terima kasih karena di saat-saat seperti ini, Engkau masih menjadi pemimpin kami, terutama kami sebagai ibu-ibu yang menjadi nahkoda juga di rumah tangga kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kekuatan pada kami untuk selalu tetap setia juga kepadamu. Dan pada malam hari ini, terima kasih karena Engkau menyertai kami dalam arisan pikat ini. Semoga apa yang kami sharingkan malam hari ini, apa yang kami ceritakan dari pengalaman kami masing-masing bisa menjadi sumber kekuatan juga untuk ibu-ibu yang lain. Berkatilah dan dampingilah kami selalu dalam setiap langkah hidup kami, supaya kami selalu bisa berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Benedictus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke ibu-ibu, kita jumpa lagi bulan depan ya dengan topik-topik yang bisa disampaikan di grup. Apa aja mau topiknya, sampaikan aja, nanti kita wujudkan. Saya tutup ya, terima kasih. Bye-bye. Pak Eta. Ya, sampai ketemu lagi semua. Terima kasih semuanya.